Assalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kawan-kawan semua apa kabarnya? Lama saya tak berkunjung ke negeri ini. Saya rindulah dengan Malaysia. Saya tak pasti apa orang Malaysia rindu ke dengan saya. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Semoga baginda Nabi besar Muhammad berkenan untuk memandang kita umatnya dengan pandangan kasih sayangnya. Semoga kita pada hari ini mendapatkan rahasia dari Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini mendapatkan sir, mendapatkan berkah dari Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih kepada semua penganjur yang telah menganjurkan acara ini. Kita doakan semoga semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala Tuhannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jika sekalian yang saya muliakan, menyingkap rahasia dari Isra dan Mi'raj, menembus langit Isra dan Mi'raj. Jadi sekalian yang saya muliakan, sebelum saya mulai, boleh kita baca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang pantas dipandang dengan pandangan rahmatnya. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan rahasia dari Isra dan Mi'raj. Dan kita juga berharap semoga Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis ini, dalam acara ini, kelak di hari akhirat nanti berkenan untuk menghimpun kita di belakang baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibul Isra wal Mi'raj. Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatik wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma lutfil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah, saya tak akan bercerita bagaimana kisah Isra Mi'raj baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisahnya beliau berangkat malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menembus langit demi langit. Karena seperti yang tadi saya sudah dengar dari Puan Erma, betul ya? Katanya aku sudah tahu. Saudara sekalian yang saya muliakan, kita semua tahu mengenai kisah Isra dan Mi'raj. Betul, betul sekali. Dari sejak kecil kita selalu saja mendengarkan hal seperti itu. Tapi yang ingin saya sampaikan di pertemuan ini, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian, adalah bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj
memperkenalkan kita, mengingatkan kita, membuat kita paham siapa baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman sekalian, menurut saya Isra dan Mi'raj mengenalkan kita lebih dalam lagi tentang Nabi Muhammad. Misalnya, yang pertama, dulu Nabi Musa minta untuk berjumpa dengan Allah. Nabi Musa itu nabi yang sering berbincang dengan Allah SWT. Allah hadiahkan, Allah karuniakan Nabi Musa dapat berbincang dengan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbincang-bincang, berbual-bual dengan Nabi Musa dengan beberapa pembicaraan-pembicaraan. Saudara sekalian, Nabi Muhammad tidak pernah meminta berjumpa dengan Allah. Nabi Musa minta. Sesudah sering berbincang, Nabi Musa kemudian satu hari berdoa, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, aku ingin dapat berjumpa denganmu. Nabi Musa minta berjumpa dengan Allah, berdoa, minta kepada Allah perjumpaan. Semacam seseorang yang sering mendengar suara kemudian meminta lebih, ingin berjumpa. Ada banyak orang-orang tak pernah jumpa saya, tapi sering dengar suara saya di media sosial, Instagram, di YouTube gitu. Sehingga ketika saya datang ke kotanya ingin berjumpa, sebab rasanya sudah belum listrika. Jadi sekalian yang saya muliakan, keseringan mendengar hingga timbul rasa ingin berjumpa itu dialami Nabi Musa, sehingga beliau pun berdoa, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, aku ingin berjumpa denganmu, pertemukan aku denganmu, aku ingin memandangmu ya Allah. Musa, engkau tidak melihat aku. Di dunia ini bukan jatahmu, bukan nasibmu, bukan rizkimu, bukan takdirmu untuk berjumpa denganku. Saudara sekalian, Nabi Muhammad tak pernah minta kepada Allah. Tidak meminta seperti Nabi Musa berbincang dengan Allah. Tak pula Nabi Muhammad meminta kepada Allah untuk dapat berjumpa dengan Allah SWT. Akan tetapi kalau saya baca doa Nabi Muhammad SAW, ujian yang besar yang layak untuk beliau mendapatkan hadiah, Nabi Muhammad hanya berkata, in lam yakun alayya bika ghadabun fala ubali. Ya Allah, selagi engkau tidak marah padaku, selagi engkau tetap Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam, baginda kita sallallahu alaihi wasallam sangat tawadhu. Nabi Muhammad hanya minta kepada Allah, ya Allah, rahmatilah aku, ya Allah, sayangilah aku. Nabi Muhammad pun
selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih sayang Allah untuk kita umatnya. Maka dari kisah Isra dan Mi'raj kita tahu Nabi Muhammad sangat tawadhu, dan selalu saja hadiah-hadiah indah, karunia-karunia Allah yang terbesar Allah berikan kepada pemilik hati yang hidup di atas muka bumi. Ia berlian berkilau tapi merasa dirinya debu belaka. Saudariku sekalian, kamukah orangnya itu? Karunia Allah yang terbesar, pemberian Allah yang luar biasa, selalu saja Allah berikan kepada hamba-hambanya, yang Allah naikkan mereka pada derajat yang tinggi karena Allah melihat betapa rendahnya mereka meletakkan hatinya. Saudara sekalian, seperti mana juga saya pernah mendengar bahwa Bukit Sinai, tempat Nabi Musa alaihissalam berbincang-bincang dengan Allah, dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan sebagai gunung terbaik di atas muka bumi ini, gunung paling tercinta di sisi Allah, sampai dijadikan sebagai bahan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattini wazaitun wa turi sinin. Demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin, buah zaitun, buah terbaik. Wa turi sinin, dan demi Bukit Sinai, demi Gunung Sinai. Saudara sekalian yang saya muliakan, Allah jadikan gunung itu sebagai gunung terbaik. Allah pilih sebagai tempat Allah berbincang-bincang dengan Nabi Musa. Kabarnya dulu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan segala sesuatu, Allah pun juga menetapkan gunung mana yang akan Allah jadikan sebagai tempat berbincangnya dengan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala Musa alaihissalam. Allah pun kemudian bertanya kepada segenap gunung, siapakah di antara kalian yang mau aku jadikan sebagai tempat bincang-bincangku dengan kekasihku Musa, dengan kalimi Musa, dengan Nabi yang aku akan berbincang dengannya. Segenap gunung-gunung tersebut berusaha meninggi-ninggikan dirinya, kemudian berkata, akulah yang paling pantas ya Allah, akulah yang paling tinggi ya Allah. Kata gunung Semeru, saya tak hafal lah nama gunung di Malaysia. Gunung Agung pun berkata, ya Allah, Gunung Agung di Bali, saya yang paling pantas, namaku pun agung ya Allah. Di antara semua gunung-gunung tersebut, Gunung Sinai justru berkata, siapalah saya. Ya Allah, maafkan saya tak layak itu. Ya Allah, meski begitu aku cinta padamu, aku cinta kepada Nabi Musa. Saudara sekalian, Allah kemudian menjadikan Gunung Sinai, Allah pilih Gunung Sinai karena ketawaduan gunung tersebut. Datang dari rumah yang tentu saja tak sama. Kita datang bahkan dari negeri yang berbeza-beza. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, berkumpul di sini, ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas. Saya pun baru nampak juga tuh. Karena maaf di
sekalian, tapi nilai kita di mata Allah, nilai kita di mata Allah bukan seberapa jauh kamu datang, bukan seberapa depan kamu duduk, bukan seberapa awal bahkan kamu hadir di majelis ini. Bukan, saudaraku sekalian, bahkan pula bukan. Akan tetapi nilai kita di mata Allah, siapa di antara hati kita yang paling tawadhu? Siapa di antara kita yang hatinya penuh dengan keagungan kepada Allah, kemudian ia menunduk dalam dan berkata, ya Allah, Kau hadirkan kami dalam acara ini. Kami mendengar tentang-Mu, kami mendengar tentang kekasih kami Muhammad. Kami bersolawat bersama-sama, kami mengalunkan nada-nada indah memuji-muji nama kekasih-Mu di sini. Meskipun ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya sebagai pendosa tak layak untuk mendapatkan hal ini. Ya Allah, terima kasih Kau kumpulkan kami di antara wanita-wanita solehah. Semoga karena mereka saya pun Kau pandang dengan pandangan kasih sayang. Saudara sekalian yang saya muliakan, Allah selalu saja memilih manusia tawadhu untuk mendapatkan karunia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tak pernah merasa pantas untuk berbagai karunia yang Allah berikan. Ketika Nabi Muhammad melihat seorang perempuan gemetaran tangannya saat hendak menyuguhkan minuman kepada Nabi, perempuan tersebut tahu siapa Nabi Muhammad, tahu siapa yang beliau hadapi, gemertakan tangannya, ketakutan ketika hendak menyuguhkan air saat Nabi Muhammad berkunjung ke rumah majikannya, ke rumah tuannya. Nabi menyaksikan pemandangan tersebut, kemudian Nabi berkata padanya, haunan alaik, haunan alaik, haunan alaik, innama ana abdullah aku sadiq, innama ana yatim Abi Thalib. Tenang Bu, tenang, tenang, saya bukan siapa-siapa. Kamu harus tahu, saya hanyalah anak yatim yang diasuh oleh Abu Thalib. Saya terbiasa makan dendeng, semacam makanan untuk orang-orang di bawah gitu ya, semacam mungkin kayak kalau di kampung kami tempe misalnya gitu, atau ikan masin misalnya, seperti itu. Nabi Muhammad menyebutkan nama makanan-makanan yang biasa dimakan oleh orang-orang miskin di negeri tersebut. Saudara sekalian, sangat tawadhu, sangat tawadhu. Nabi Muhammad bahkan dari tawadhu beliau, teman-teman saudara sekalian, setiap kali datang hujan, datang petir, Sayyidah Aisyah menceritakan, tiap kali datang hujan deras dengan petir yang menyambar, Nabi akan segera duduk, gemeteran badan beliau. Beliau berdoa, berdoa, berdoa dengan lelehan air mata sampai hujan tersebut reda. Tatkala aku bertanya pada Nabi Muhammad, mengapa kau sedemikian ketakutan wahai Rasulullah? Nabi menjawab, aku khawatir Allah menurunkan azab kepada kita wahai Aisyah. Aku
khawatir Allah menurunkan hujan api kepada kita, wahai Aisyah, sebagaimana yang telah diturunkan Allah kepada kaum yang terdahulu. Begitu tawadhu'nya Nabi mengaruniakan hal yang tinggi untuk beliau. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim." Kami tidak akan menurunkan azab kepada satu kaum di mana engkau ada di antara mereka, wahai Nabi Muhammad. Derajatnya setinggi-tingginya. Dan bagaimana dengan kita? Jika kita hadir di satu majelis, kita duduk di belakang, kita merasa semestinya kan saya duduk di depan. Kalau saja orang tahu siapa saya, pastilah saya akan ditaruh di depan. Siapa kamu menurutmu? Saudariku sekalian, betapa seringnya kita merasa diri kita sebagai seseorang. Terkadang ada seseorang menyakiti kita, kemudian entah kenapa beberapa hari kemudian dia jatuh sakit, kita kemudian merasa ia kualat terhadap saya. Jangan berani-berani sama saya. Tuh dia kemarin habis ngomongin saya, habis bicarakan aib saya, habis ribah saya, mulutnya kemudian penuh dengan sariawan. Lihat, kamu harus tahu siapa saya. Siapa kamu menurutmu? Yakin Allah memandang dengan pandangan penuh cinta? Yakin Allah merahmati kamu? Yakin kamu di akhirat nanti akan masuk dalam surga? Yakin kamu pulang dari dunia ini dengan berbekal iman dan Islam? Yakin? Tidakkah kamu takut Allah mungkin memandangmu dengan pandangan menghina? Tidakkah kamu takut jika sebenarnya Allah Subhanahu wa taala saat ini, kemarin, bahkan mungkin esok lusa memberikan kepadamu pemberian-pemberiannya justru untuk membalas kenankan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mari belajar untuk tawadhu. Mari belajar untuk bisa meletakkan diri di bawah. Saya ingat ada ucapan salah satu guru saya, Syekh Umar Al-Khatib. Dia pernah berkata kepada kita nih, murid-muridnya, semasa di Hadramatul. Dia bilang, at-tawadhu minnana mahu tawadhu. At-tawadhu minan nabi fahuwa tawadhu. At-tawadhu minal anbiya wal awliya huwa tawadhu. Beliau mengatakan tawadhu dari kita ini bukan tawadhu. Tawadhu dari kita itu kalau kita ucapkan, kalau kita perbuat itu belum sampai kepada derajat tawadhu. Yang bisa tawadhu Nabi Muhammad, meletakkan diri di bawah tempat yang semestinya, itu tawadhu. Para nabi, mereka ketika tawadhu. Para wali, mereka ketika tawadhu. Amma minnana, kata beliau, adapun dari kita, fatawadhu minnana ma'rifat badrun nafas. Adapun kalau kita nih sebisa mungkin, sedapat mungkin, seboleh mungkin kita merendahkan diri, rasa-rasanya belum sampai kepada tawadhu, hanya baru
tahu diri, tahu posisi kita. Sebab belum pun ada jaminan kita mati dengan membawa iman. Belum ada jaminan kita mati berbekal cinta. Belum ada jaminan surga atas kita, saudariku sekalian. Maka tawaduklah sebagai seorang hamba. Allah cinta Nabi Muhammad karena ketawaduan beliau. Allah anugerahkan karunia besar, karunia indah, karunia yang diminta oleh Nabi Musa, akan tetapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikannya, Allah merizkikannya kepada Sayyiduna Muhammad, hingga bahkan Jibril pun angkat tangannya, hingga bahkan Jibril pun pamit dirinya, undur diri dari. Sesudah menemani beliau melihat surga, melihat neraka, berjumpa para nabi-nabi, di satu titik malaikat Jibril pun undur diri. Nabi Muhammad bertanya padanya, "Ya Jibril, afi mithli hadzal makan tarakal habib habibah." Wahai Jibril, adakah di tempat seperti ini kekasih meninggalkan kekasihnya? Malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, bukan tak cinta, bukan tak sayang, akan tetapi malana illa lahu maqamun ma'lum." Semua dari kami hanya punya tempat yang terbatas, tempat yang tertentu, tempat yang terhad. Jika saya melangkah lebih lagi, wahai Rasulullah, saya akan terbakarlah jasadku ini. Tak usah bimbang, tak usah ragu, wahai Rasul, engkau tak akan pernah sendirian. Engkau berjalan dipandu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nanti berjumpa dengannya. Aku hanya hendak memberimu pesan, wahai Rasulullah. Jika nanti kau berjumpa dengan Allah, jangan lupa ucap salam padanya. Nabi pun bertanya, "Kaifa uhayyihi ya Jibril?" Bagaimana caraku mengucap salam padanya, wahai Jibril? Tawadhu Nabi Muhammad. Tawadhu Nabi Muhammad. Tidakkah Nabi Muhammad tahu caranya mengucap salam kepada Allah? Tahu, teman-teman. Tapi Nabi Muhammad tawadhu sehingga beliau pun kemudian bertanya dengan penuh kesungguhan, khawatir diri ini kurang layak untuk mengucap salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salamku mungkin kurang tepat untuk Allah. Wahai Jibril, ajarkan aku bagaimana mengucap salam kepada Allah. Jibril pun mengatakan padanya, "Wahai Rasulullah, jika nanti kau berjumpa dengan Allah, qul, ucapkanlah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah." Nabi kemudian diperjalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinaikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melewati alam demi alam, langit demi langit, hijab demi hijab, semesta demi semesta, melewati arus, melewati kursi, melewati arus yang kata Allah Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa, melewati kursi yang kata Allah wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, luasnya seluas langit dan bumi, melewati qalam, melewati lauhul mahfuz, melewati rafrafil ahmar, hingga sampai di sidratul muntaha, wa kana qaba qausaini aw adna, hingga sampai di sidratul muntaha. Sidra itu artinya adalah puncak, muntaha artinya adalah yang paling tinggi, puncak tertinggi pula. Tak pernah ada yang sampai di sana sebelum dan sesudah Nabi Muhammad. Ustazah, bukannya Allah tak berarah dan tak bertempat? Betul, saudaraku sekalian, Allah tak berarah dan tak bertempat. Akan tetapi ketika Allah berjumpa dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad
perlu arah dan perlu tempat. Karenanya Allah pilih Sidratul Muntaha untuk menjadi tempat pertemuannya dengan manusia paling terkasih, hamba paling tercinta, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Allah pun sampai di sana, inda Sidratil Muntaha, wa kana qaba qausaini aw adna. Di Sidratul Muntaha kata Allah, hingga jarak antara Allah dengan Nabi Muhammad qaba qausain, hanya sepanjang 2 tombak, aw adna, bahkan lebih dekat daripada itu, hanya sekitar 3 meter mungkin, kata Allah, bahkan kurang daripada itu kalau ukuran manusia. Ini saya dengan saf yang pertama, barisan yang pertama lebih daripada qaba qausain. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah didekatkan, Allah mendekatkan dirinya, Allah mendekatkan baginda kita Nabi besar Muhammad. Kana qaba qausaini aw adna, tempat yang terdekat bagi hambanya. Dan kamu tahu apa yang dilakukan baginda kita Nabi besar Muhammad? Innahu sayyidul mutawadhi'in. Beliau adalah pemimpin hamba-hamba yang tawadhu kepada Allah. Saat berjumpa dengan Allah, Nabi Muhammad segera tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sujud. Saudaraku sekalian, itu adalah pekerjaan orang-orang paling tawadhu. Sujud badan, sujud hati Nabi Muhammad. Karena memang Nabi kita Muhammad alaihissalam Sayyidus Sajidin, pemimpin hamba-hamba yang selalu sujud kepada Allah. Tak pernah ada orang sujud di Sidratul Muntaha selain baginda kita Nabi besar Muhammad. Beliau melakukan hal terindah yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Tuhannya. Sujud. Saudariku sekalian yang saya muliakan, seberapa sering sujud kepada Allah? Seberapa seringnya kamu meletakkan dahi, wajahmu yang paling mulia dari anggota tubuhmu itu setara dengan kaki, bagian paling rendah dari seluruh anggota tubuhmu. Sujud saat kamu berbisik di bumi dan yang di langit mendengarmu. Sujud, modal utama kita, senjata paling tajam yang kita punya, senjata paling ampuh yang kita punya. Saudariku sekalian, saat kamu di atas muka bumi ini sedang berada dalam masa ujian, sedang berada dalam permasalahan kehidupan, saat badai kehidupan membuatmu terjatuh, selagi kamu masih boleh sujud kepada Allah, selagi kamu masih dapat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya baik-baik saja. Senjata kita telah dicontohkan oleh baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kawan-kawanku, jika kamu sedang dalam masa-masa diberi ujian sakit, perbanyaklah sujud kepada Allah. Malam bangunlah, sholatlah, kemudian panjangkanlah sujud-sujud sholatmu itu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sujudmu terdapat sirrus syifa, sebagaimana kata Habibana Ali Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu arda,
penulis kitab Maulid Simtudrar, beliau mengatakan Ali idza qad marid syafahu fi'lus salah la'alla sirus syifa fi wad'i tilkal jibah. Kata beliau, Ali kalau lagi marid, kalau lagi sakit, Ali ini kalau sedang sakit, syafahu fi'lus salah, sembuhnya dengan mengerjakan salat. La'alla sirus syifa fi wad'i tilkal jibah. Sepertinya memang Allah jadikan kesembuhan penyakit kita baik zahir maupun batin ada dalam saat kita meletakkan kening kita, meletakkan dahi kita di tempat sujud kita. Nabi Muhammad sujud pada Allah. Senjata Nabi Muhammad, hal paling ampuh yang dilakukan Nabi untuk bisa membujuk Allah SWT agar merahmatinya. Hal yang paling sering digunakan oleh Allah SWT, oleh Nabi Muhammad SAW untuk membuat Allah SWT berkenan mengijabah doa-doa beliau, sebagaimana yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah. Nabi Muhammad kalau malam, beliau akan panjang sujudnya kepada Allah, panjang sholatnya kepada Allah. Sesudah beliau sholat panjang tersebut, beliau akan menengadahkan tangannya dan berdoa dengan linangan air mata. Dan inilah kita di sini. Saya seringkali menganggap bahwa ketika kita berkumpul seperti ini dalam jalan cinta kepada Nabi Muhammad, kita sebut-sebut nama Nabi Muhammad, kita berzikir menyebut nama Allah SWT dalam kebaikan-kebaikan kita berkumpul, adalah hasil, adalah ijabah dari doa Nabi Muhammad di masa-masa hidup beliau. Sebab Nabi Muhammad setiap kali selepas sholatnya, beliau akan selalu mengangkat tangannya berdoa dengan penuh kesungguhan. Ya Allah, ampunilah umatku. Ya Allah, rahmatilah umatku. Ya Allah, sayangilah umatku. Ya Allah, karuniakanlah keberkahan bagi umatku. Nabi selalu mendoakan kita, saudariku sekalian yang saya muliakan. Hingga Nabi Muhammad sujud. Kemudian Nabi Muhammad setelah dirasa sujud, orang paling tawadhu, yaitu duduk tawarruk seperti kita duduk tahiyat akhir. Sedikit sekalian yang saya muliakan, kami di Indonesia di pondok-pondok pesantren yang sangat-sangat kuno ya, pondok pesantren yang sangat salaf gitu, yang berguru kepada para kiai-kiai gitu. Sedikit sekalian saya muliakan, itu murid santri kalau bertemu dengan gurunya akan selalu duduk dengan duduk tawarruk semacam itu. Kenapa begitu? Itu adalah duduk paling tawadhu. Sayyidina Syekh Abu Bakar ibn Salim alaihi ridwanullah, seorang ulama terkemuka dari kota Inat, Hadramaut, Yaman. Saudara sekalian, beliau diriwayatkan 40 tahun masa hidupnya tak duduk kecuali dengan duduk tawarruk. Setiap kali berjumpa dengan tamu, berjumpa dengan murid, bahkan sedang berbual dengan keluarga pun, beliau duduk dengan duduk tawarruk. Sampai murid-muridnya bertanya, "Syekh, kalau lelah tak mengapa Syekh, panjangkan saja kakimu itu. Kalau lelah bersandar saja Syekh, kami hanyalah murid-muridmu." Beliau kemudian menjawab, "Hadihi jalsatul abd inda maulah wa ana jalisun inda maulaya." Ini adalah duduknya seorang budak di hadapan tuannya, dan saya senantiasa berada di hadapan Tuhan saya.
Nabi Muhammad duduk dengan duduk tawarruk. Kemudian beliau berkata, At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ucap salam kepada Allah. Segala penghormatan, segala kebaikan, semua salat dan semua doa yang kami panjatkan, kami haturkan kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu kami melakukannya, dan hanya kepadamu kami mengaturkannya. Ucapan salam Nabi Muhammad kepada Allah sebagaimana yang telah diajarkan malaikat Jibril, dan Allah pun kemudian membalas salamnya dengan berkata, dengan berfirman, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam pula untukmu wahai seorang nabi, dan rahmat serta keberkahan Allah senantiasa tercurah atasmu. Saudaraku sekalian, berjumpa langsung dengan Allah, karunia tertinggi yang Allah berikan kepada seorang hamba sedangkan beliau masih ada di atas muka bumi ini. Kenikmatan tertinggi yang Allah berikan sebagai balasan kelak di surga, Allah sudah perkenankan itu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau masih hidup di dunia. Berjumpa dengan Allah, permintaan Nabi Musa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah karuniakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, sujud di hadapan Allah, kemudian ucap salam kepada Allah, kemudian salamnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semestinya tak ada sesiapapun yang diingat oleh Nabi Muhammad, akan tetapi bahkan di Sidratul Muntaha ada yang tidak pernah dilupa oleh Nabi kita Muhammad. Siapa? Kita, umatnya. Nabi segera menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, terima kasih atas salammu untukku, akan tapi salam itu karuniakanlah pula ya Allah kepada hamba-hambamu, umatku ya Allah yang soleh-solehat itu. Jika Allah menjadikanmu solehah, jika kamu memilih jalan kesolehan, jika Allah mengaruniakan kesolehan pada diriku, pada dirimu, saudaraku sekalian, kita masuk dalam salam Nabi Muhammad kepada Allah dan dalam salam Allah kepada Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad bahkan di Sidratul Muntaha tak pernah lupa kepada kita umatnya. Itulah sebabnya Nabi kita Muhammad tak pernah lupa kepada kita dimanapun saja beliau berada. Saat hidupnya di dunia, beliau tak pernah lupa mendoakan kita. Semoga Allah menghapuskan dosa kita. Itu doa beliau setiap malam, teman-teman. Ya Allah, ampunilah umatku yang sekarang maupun yang akan datang. Ya Allah, sayangilah umatku yang sekarang ada maupun yang akan datang. Ya Allah, ampuni segenap dosa-dosa mereka yang mereka lakukan dengan kesengajaan ataupun yang tidak. Ya Allah, yang mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi ataupun yang mereka lakukan dengan terang-terangan. Ya Allah, ampunilah dosa umatku yang mereka tahu bahkan yang mereka tidak mengetahui. Itu doa Nabi Muhammad di sepanjang malam masa hidup beliau. Pun jika sekarang kamu bertanya apa yang sedang dilakukan Nabi Muhammad saat ini, hadis Nabi Muhammad menjawab itu, uridat alayya a'malukum wa ana fi qabri. Amal perbuatan umat diajukan kepadaku, kata Nabi, sewaktu aku nanti berada dalam alam kubur. Fa in wajadtu khairan hamidtu rabbi. Jika aku dapati amal perbuatan kalian baik, aku akan berterima kasih kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini
membuat Nabi Muhammad berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, umatku berkumpul dalam kebaikan, umatku berkumpul untuk mengingat Isra dan Mi'rajku. Ya Allah, umatku berkumpul untuk bersolawat dan bersalam kepadaku. Semoga yang kita lakukan hari ini dapat menyunggingkan senyum di wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in wajadtu ghaira dzalik, kata Nabi, jika aku dapati amal perbuatan umatku buruk, istaghfartu lakum rabbi, aku dari alam barzahku tak pernah melupakan kita, tidak saat hidupnya di dunia, tidak di saat beliau sekarang berada dalam alam barzahnya, tidak pula nanti di akhirat. Saudariku sekalian, saat semua nabi hanya berkata Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Nabi Muhammad menjadi satu-satunya suara yang berbeza. Sebab kunci surga berada di tangan beliau, beliau hanya akan membukanya, kemudian beliau akan berdiri di pintu surga yang sebelah kirinya arsy, bukan sebelah kanan arsy. Beliau hanya akan berdiri di pintu surga sebelah kiri arsy. Kenapa? Sebab itu adalah yang terdekat dengan api neraka. Beliau jembatan Sirat. Nabi tak pernah lupa kepada kita. Hingga Nabi Muhammad bercerita, jika aku mendapati seseorang di antara umatku tergelincir kakinya masuk ke dalam api neraka, wa inni akhidun bi'ujazikum minan nar, aku akan datang menarik lengan kalian hingga kalian tak sampai masuk ke dalam api neraka. Gawamtu ala sirat, aku berdirikan ia kembali di atas jembatan sirat hingga ia dapat masuk surga Allah dengan syafaatku. Hingga bahkan umatnya yang berada dalam api neraka sekalipun karena perbuatan dosa-dosanya, Nabi Muhammad akan sujud lagi, sujud lagi. Dari siksa api neraka. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita betapa tawaduknya Nabi Muhammad alaihissalam dan betapa besar cinta Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Maka kita belajar dari Nabi Muhammad memiliki hati yang penuh tawaduk, memiliki hati yang selalu merasa diri bukan sesiapa. Saudara sekalian, memahami posisi diri kita yang belum jelas. Kalau kamu mau bangga, boleh nanti di sana. Saat mata kamu dengan mudah memandang wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu hendak membusung dada, silahkan saudariku sekalian. Nanti, bukan sekarang, nanti saat kamu diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melewati jembatan Sirat di belakang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu hendak menunjukkan siapa dirimu dan merasa dirimu adalah seseorang, saudariku sekalian, boleh, tapi bukan sekarang. Nanti saat dengan mudah lisanmu berkata kepada Nabi Muhammad, Assalamu alayka ya Rasulullah wa ana min ummatik. Wahai Rasulullah, salam untukmu, saya adalah umatmu. Jika engkau diperkenankan Allah untuk tanganmu mencium bersalaman dengan Nabi Muhammad, untuk hidungmu mencium wangi Nabi Muhammad, untuk telingamu mendengar jawaban salam dari Nabi Muhammad, saat itulah silahkan berbangga, silahkan membusungkan dada, silahkan kamu menganggap dirimu seseorang, sebab pada saat itu kamu adalah seseorang dengan Nabi Muhammad. Kamu adalah seseorang yang mulia
dengan bagindamu Nabi besar Muhammad. Sebelum saat itu tiba, kamu belum punya jaminan untuk itu. Tawaduklah hingga kamu tidak terusir dari rombongan Nabi Muhammad di akhirat nanti, hingga kamu tidak dikeluarkan dari barisan yang akan bersama dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kita minta kepada Allah saat ini, semoga hati kita dipandangnya dengan pandangan cinta. Kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah berkenan untuk memperkenalkan kita kepada manusia agung yang pernah sampai di Sidratul Muntaha. Kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, agar Allah menutupi aib-aib kita, agar Allah berkenan untuk membimbing kita melalui kehidupan di dunia ini dengan cara yang paling Dia ridhoi. Kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah tak pernah memandang kita dengan pandangan murkanya, dengan pandangan marahnya. Semoga Allah menetapkan iman Islam di hati kita. Semoga Allah menetapkan cinta di hati kita kepada sang baginda Nabi besar Muhammad, hingga datang waktu kita menghadap Allah dengan berbekal La ilaha illallah dan berbekal Muhammadur Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengijabah doa kita ini ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.